Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah al-latiful khabir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah al-bashir wan nadhir was sirajul munir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyi ummi wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil masir, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa'a ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Al-mukarramun yang saya hormati dan saya muliakan, para sesepuh, orang tua kita, tuan guru, ustadz dan ustazah, yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya, mudah-mudahan tidak mengurangi hormat saya kepada sesepuh kita, orang tua kita, guru-guru kita, semuanya kita doakan mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, amin. Dan saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh adat, dan bapak ibu, kaum muslimin wal muslimat yang hadir pada malam hari yang ketiga di rumah duka almarhum, almarhum mana? Pak Suwardi ya? Suhardi. Oh, Pak Suhardi bin Sufyan. Suhardi ya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini, insyaallah kita mendapatkan pahala di sisi Allah, dan mudah-mudahan kita juga nanti bisa berkumpul bersama almarhum di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabil khusus sahibul hajat, sahibul musibah, sahibul bait, pada malam hari ini keluarga yang ditinggalkan. Istri masih ada? Anaknya, cucu, menantu. Oh, itu ibu. Istrinya. Mudah-mudahan ibu serta keluarga Allah kuatkan selalu hatinya. Allah berikan kesabaran, ketabahan, dan keikhlasan. Untuk almarhum Pak Suhardi, lupa lagi ya. Pak Suhardi bin Sufyan. Kita doakan mudah-mudahan almarhum Allah tempatkan di tempat yang mulia. Allah berikan di dalam barzahnya, di alam kuburnya, berupa taman-taman surga, dan dijauhkan daripada siksa kubur. Amin. Amin ya Rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, kedengar bu? Jelas? Jelas. Kecik ambo di telinga ko bae solat tu ko lah beda berdengar.
Alhamdulillah, malam yang ketiga. Tadi pagi ada yang meninggal tak? Ada siko? Siko dah ada tak? Kek pulai payung. Ada yang meninggal tadi kek pulai payung. Lah tua je. Lah tua dah sebab. Tak perlu menjenguk. Tadi kau sibuk kek Agustus bayar tadi kah? Ibu you apa lupa orang mati tak? Besok siapa nak lagi? Tu tunjuk tangan ada yang tak? Ha? Istirahat. Kecap masih ndak di geliran ni. Pasti ada tak? Ada tak? Kalau seluruh dunia kau pasti berhenti tu, tak? Ya, kalau berhenti orang mati apa tugas malaikat Itulah. Mudah-mudahan kesiko panjang umurnya, amin. Itulah kematian Bapak Ibu. Kalau sudah datang waktunya, pasti tidak akan bisa ditolak. Itu kata Allah, ya. Bukan kata manusia. Kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-Munafikun ayat 11 yang saya baca tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa'a ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tidak akan menunda kematian. Kalau waktunya sudah tiba, mati. Kalau sudah waktunya tiba, mati. Kita lah lagi tinggal giliran. Nunggu lagi. Kira-kira lah siap belum? Bila tengok, bagaimana tengok Dah ada jauh apa? Siap belum? Diam kalau. Kalau dikecek besok panjang umurnya, amin. Kecang suara. Kita semua pasti akan menghadapi yang namanya kematian. Nah, sekarang almarhum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu, bisa jadi saya ada dapat kabar dari Facebook, lihat di Facebook dia. Satu keluarga mati. Aduh ya, tengok ada. Itulah kah? Kini kalau zaman media. Ditengok ke Facebook, satu keluarga serempaknya mati. Itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Waktunya sudah sampai mati, ya mati. Tidak bisa ditolak sedikit pun, tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan. Kalau sudah waktu sedetik lagi mati. Mau sehat, mati. Ibu-ibu, mati. Bapak-bapak, mati. Ustaz, kebelakangan. Kecang ni yang ngecek kalau ustaz mati. Kalau ustaz mati kebelakangan, kelak dah ada yang tukang solat dah. Kita semua pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjawa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala perbuatan kita, diperhitungkan nanti. Dikumpulkan kita di padang mahsyar. Semuanya kita sudah mati, dibangkitkan kembali, dikumpulkan di padang mahsyar. Matahari hanya sejengkal. Hanya sejengkal matahari, Bu, Pak. Sejengkal. Tahu sejengkal? Ini berapa juta jauh? Hitung tidak ada. Paneh tadi ada. Apa kisah sejengkal? Makanya kata Nabi kita, ada orang yang tenggelam dengan air keringatnya batas lututnya.
Ada yang tenggelam dengan sampai pinggang. Ada sampai bahu dan sampai seluruh tubuhnya. Badannya sampai kepalanya tenggelam dengan air keringat manusia. Di mana bau keringat itu lebih bau daripada bangkai, darah, nanah yang busuk. Busuknya luar biasa, Bu, Pak. Nah. Lalu siapa yang beruntung di situ? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga nanti, itulah orang yang beruntung. Itulah orang yang sukses, yang sejati, Bu, Pak. Bukan orang yang sukses itu yang sekarang di dunia ini ada mobil megah, ada rumah megah, ada istri yang megah-megah. Istri cantik, nikmatnya hanya sebentar. Omal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan ketahuilah kesenangan dunia itu hanya kesenangan sementara. Dapat rumah yang bagus, pengen rumah yang bagus lagi. Dapat kendaraan motor, nak mobil. Lah dapat mobil Avanza, nak Pajero. La dapat istri cantik nian. La ilaha illallah. La nambah lagi. Nah, itulah kehidupan dunia, kesenangan sementara. Tapi orang yang sukses nanti di akhirat adalah yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, kalaulah dapat surga, Pak, nikmatnya luar biasa, Pak. Baunya surga itu saja, Pak, tercium jauh jaraknya 500 tahun dalam perjalanan. Baunya, aroma surga itu harumnya, Bu, Pak. Tercium jarak jauhnya 500 tahun dalam perjalanan. Saking indahnya surga itu. Dan luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Bukan seluas bumi ini. Kalau bumi ini saja, Bu, Pak, dikumpul seluruh manusia, masih muat manusia nih, Pak. Ini daratan kan kecil. Yang luas itu lautan. Coba tanya ke bapak-bapak pelaut. Yang nelayan. Pergi ke laut tu. Dipandang cak itulah. Sepanjang-panjangnya mata memandang. Tak sampai ke mana tidak tahu dah, Pak. Luasnya luar biasa. Tapi surga seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, itulah orang yang beruntung, dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Bagaimana caranya agar kita beruntung, agar masuk ke dalam surga? Nanti ingat, Bu, Pak, ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam kubur paling berapa meter? Betul, Bu? Ada yang 2 meter sih. Tidak sampai. Nah, masuk kita dalam itu tuh, itulah rumah awak yang sesungguhnya. Jadi jangan sibuk memperbaiki rumah yang di atas bumi ini.
Tapi sibuklah memperbaiki rumah kita yang ada di dalam bumi. Utsman bin Affan, sahabatnya Rasulullah. Beliau ketika berada di kuburan atau melihat orang matilah, selalu sedih dan menangis, Bu, Pak. Apalagi berada di kuburan. Kalau nyo dicerita tentang surga, kalau nyo dicerita tentang neraka, dak ada nyo nangis, Bu, Pak. Tapi ketika berada di kuburan, nangis sejadi-jadinya. Lalu para sahabat bertanya, wahai Amirul Mukminin Utsman bin Affan, kenapa engkau menangis ketika berada di kuburan? Kau diceritakan oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang surga, tentang neraka, engkau tidak menangis. Tapi ketika berada di kuburan, kenapa menangis sejadi-jadinya? Maka jawab Utsman bin Affan, Bu, Pak, kenapa saya menangis ketika di dalam kuburan, ketika berada di kuburan? Saya teringat dengan sabda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kita, innal kubra, sesungguhnya kubur, awwalu manazilil akhirah, itu adalah tempat awal di akhirat kita, Bu, Pak. Wa inna ja sahibuhu fama ba'dahu aisaru minhu. Barang siapa yang dijauhkan dari siksa kubur, maka nanti untuk selanjutnya dia akan selamat sampai masuk ke dalam surga. Wa illam yanju fama ba'dahu asyaddu. Begitu sebaliknya, barang siapa di dalam kubur mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala, disiksa gitu, Bu. Enggak disiksa, Bu? Dan enggak? Baiklah. Siapa yang disiksa di dalam kubur kelak, maka untuk selanjutnya susahnya luar biasa, Bu, Pak. Bisa jadi kita akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hatilah kita, Bu, Pak. Jangan sampai kita yang berada di dalam kubur berapa meter ini, kita mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana caranya, Bu, Pak, agar kita tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur, kok? Mau, Bu? Tahu, Bu? Agar kita tidak disiksa di dalam kubur, mau? Caranya mau gimana? Cak mana cara? Hah? Bawa pitih banyak. Bisa sogok tu ikolah. Siapa? Malaikat. Kalau tidak, bawa keluarga. Ada keluarga nak awan tidak? Ada tidak, yo? Itulah keluarga dibawa, tidak nak awan. Harta dibawa, diambil ke keluarga. Itulah. Berarti tidak ada yang awan-awak dalam kubur, tak? Berarti satu-satunya yang awan-awak apa? Amal. Itulah yang awan-awak kelak di dalam kubur, Pak. Tapi awak ko terlena, beta ingat idak yang namanya mati. Tu nala babayi kelak di dalam kubur tu, ko ban sombong nian bayo datang demi yo. Betul dah, babayi. Jangan sombong datang bumi ko.
Banyakin amal. Tapi saya yakin ibu-ibu datang ke sini untuk nyari bapak-bapak datang ke sini untuk nyari saya juga datang ke sini untuk nyari amplop. Amal. Amplop. Saya demi Allah amplop, Bu. Demi Allah amplop saya cobek-cobek saja, Bu. Hah? Cobek kan? Ya, piti, baik. Jangan disobek piti ya. Jadilah amplop baik sobek. Gedang sedekah ke Ustaz ke, Bu. Dulu ada orang sedekah, pas waktu mati takziah, saya relakan, Bu. Saya ambil, saya sedekahkan. Nah, kalau sekarang, Bu, saya ambil, tapi tidak saya kembalikan. Kenapa? Ini nih anak santri saya nih banyak, Bu. Paling ada 9 orang santri. Gratis makannya, Pak. Anak yang kurang mampu, anak yatim, anak piatu. Perlu dikasih makan. Ternyata biaya butuh juga, ada. Piti. Mudah-mudahan yang sedekah Allah sampaikan pahalanya kepada almarhum. Nanti boleh saya ngambil amplop, aduh. Mudah-mudahan sampai pahalanya ke almarhum. Amin. Yakin nian Ustaz kalau adu ikut piti. Memang orang nak ngasih amplop apa ceramah. Tidak sampai sindan ceramah dah. Jadi awak harus banyak amal. Yatbi'ul mayyitas salas. Kata Nabi kita, ya, mayit itu akan diikuti 3 perkara. Wa yarji'us nani wa yabqa wahid. 2 akan kembali, 1 akan tetap. Yatbi'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Mayit itu akan diikuti keluarganya. Akan diikuti hartanya. Dan akan diikuti amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Hartanya akan kembali. Anak keluarganya akan kembali. Tadi kita mau tanya tadi. Masuk dalam kubur, bawa harta. Dibawa tidak? Tidak, balik. Keluarga nak ngawan keluarga? Tidak, yo balik. Ayang beb Assalamualaikum. Yang gombalnya, yang aku rela mati, cinta sampai mati. Lah mati awak, tidak ndaknya lagi ngawan awak. Buye tadi gombal tu. Ternyata ke dunia baik berarti tadi. Keceknya cinta sampai mati. Lah mati awak tidak ndaknya ngawan. Tidak sayang lagi. Lah bagati. Nyarinya. Sebelah mata tutup, sebelah lagi nyari orang. Mana yang gati baik? Balik, harta balik, keluarga balik, yang namanya amal. Itulah yang akan menemani wa yabqa amaluhu. Yang akan menemani kita hanyalah amal. Nah, anak yang keluarga yang ditinggalkan, didiklah mulai dari kecil. Janganlah gedang baru kita didik. Lah gedang barunya marah-marah. Enduk bakoyung. Semayanglah bakoyung. Mati lagi bakoyung. Lah gedangnya baru marah. Lah kecil, masih kecil. Waktu wantas untuk dididik, dibimbing. Di pondok pesantren. Tak mampu jagonya di rumah. Pondokkan. Tidak ndak orang tuanya. Sayang ke anak. Jangan sampai awak nangis
Waktu dia kecil, bu. Angin sejadi-jadi itu kecil. Lah gedang lah tambah nangis lagi. Kalau sayang, jangan sampai. Didiklah anak itu. Jadikan anak yang soleh, keluarga yang soleh dan solehah yang mendoakan kita. Itulah yang akan menemani kita. InsyaAllah keluarga, anak cucu. Allah berikan hatinya selalu teguh dalam keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mendoakan almarhum sehingga almarhum mendapatkan nikmat-nikmat surga di dalam kuburnya. Amin. Ini keluarga yang ditinggalkan, anak cucu, jadilah anak yang soleh dan solehah. Bagaimana dikatakan anak yang soleh dan solehah itu, Pak? Baru dikatakan anak yang soleh dan solehah, yang sampai doanya untuk penolong almarhum, anak yang mengerjakan solat 5 waktu. Kalau inyo tidak solat 5 waktu, doanya tidak sampai. Bukan dikatakan anak yang soleh dan solehah. Itu namanya anak yang salah. Nah, jadilah di masa hidup kita durhaka kepada orang tua. Sering melawan ke orang tua. Lah mati masih juga nak keluar durhaka ke orang tua. Tapi insyaAllah anak-anak yang di masa hidupnya yang durhaka kepada orang tua, sering salah kepada orang tua, berkata yang keras-keras, melawan orang tua, tidak mau diperintah orang tua, lah mati dia masih juga jadi durhaka kepada orang tua. Nauzubillah. Bagaimana caranya kita mengampuni dosa kita selama hidup kita durhaka ke orang tua? Maka kata Nabi kita, anak yang soleh dan solehah, yang selalu mendoakan orang tuanya, perginya ziarah ke kubur orang tuanya. Tiap hari Jumat jadilah. Kata Nabi kita, itulah anak yang berbakti kepada orang tua. Walaupun dosanya banyak kepada orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya di masa hidupnya, kalau dia mendoakan dan menziarahi kubur orang tuanya, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridho dari orang tuanya. Lah mati orang tua kita, doakan, jadikan anak yang soleh, kerjakan solat, jangan kita tinggalkan solat, jangan buat orang tua kita sengsara di sana, Bu, Pak. Nggak ada lagi pertolongan orang tua kita di situ kecuali doa anak yang soleh. Itu buat keluarga yang ditinggalkan. Harta yang kita miliki di masa hidup akan menjadi penolong kita kalau kita bersedekah. Banyak orang yang sudah mati dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menyesal, Bu. Lah matilah dimasuk di dalam kubur, lah disiksa oleh Allah, baru inyo menyesal. Di dalam Al-Quran surat Al-Munafikun tadi, ayat 10 kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Kata Allah, dan infakkanlah harta yang telah kami berikan kepadamu. Sedikit saja, tidak semuanya. Waktunya untuk bayar zakat, sedekahkan. Waktunya banyak uang, sedekahkan. Gak usah banyak-banyak, sedikit saja kata Allah. Sebagian. Jangan sampai ketika telah dipanggil oleh datang yang namanya kematian, kata Allah, baru mereka berkata, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kata orang yang mati,
Mana dia? Ya Allah, kembalikanlah kami sebentar saja di atas muka bumi ini, ya Allah. Kata orang yang menyesal tadi. Sebentar saja, ya Allah. Untuk apa kamu balik? Dulu kamu nggak percaya apa yang saya katakan. Sudah banyak orang dipanggil oleh Allah, kamu nyantai saja. Ibadah malas, sedekah malas. Sekarang kamu balik, yang namanya penyesalan pasti datang ke belakangan. Untuk apa kamu kembali? Kata orang yang menyesal itu, fa'asaddaqu minas sholihin. Agar kami bersedekah, ya Allah. Dan kami termasuk hamba yang sholihin, yang soleh, ya Allah. Baru menyesal. Nah, ada harta yang keluarga tinggalkan, infakkan sebagian untuk almarhum. Anak, istri, cucu, kalau ada harta lebih, niatkan sedekah untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Insya Allah pahalanya sampai, Bu, Pak. Ada orang yang bertanya kepada Nabi kita, ya Rasul, orang tua saya sudah meninggal. Saya ingin bersedekah, ya Rasul. Apa sampai pahalanya, ya Rasulullah? Sedekahkan sampai pahalanya. Dan sedekah yang terbaik adalah air. Memang kebutuhannya air dulu di Mekah. Sedekahnya kan yang kita cintai, yang kita miliki. Duit zaman sekarang. Sayang kayak duit, ya, Bu? Itulah. Pasti tidak kalau pitih, ya tak? Sedekahkan sebagian harta yang kita miliki. Niatkan untuk almarhum. Insya Allah pahalanya sampai. Akan menjadi penolong untuk almarhum. Lah sampai dah. Nah, mudah-mudahan ceramah yang singkat takziah kita pada malam hari ini bermanfaat untuk keluarga yang ditinggalkan. Kita doakan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan Allah berikan kesabaran, keikhlasan, dan ketabahan. Amin. Anak istri yang selalu mendoakan jadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Untuk kita semua yang masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, maka persiapkanlah diri kita untuk menghadapi yang namanya kematian dengan memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang sukses yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.